Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, bersama kita juga ada para santri dan juga pengurus pondok pesantren Sahabat Teladan. Pada malam hari ini, sebagaimana yang telah dicanangkan bersama, kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita dari pembacaan kitab Minhajul Muslim. Itu kitab yang menjadi pedoman hidup seorang muslim. Dan sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa yang pertama dan utama yang dibahas dalam kitab ini adalah hal yang berkaitan dengan al-i'tiqad, yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwa perkara akidah itu merupakan perkara yang paling penting. Bahwa perkara akidah itulah yang menjadi poros dari semua aktivitas dan juga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya berporos kepada persoalan akidah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil pembahasan yang kedua, yaitu dari hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dari Alkitab. Dari kitab Minhajul Muslim. Yang pertama, kita telah membahas dalil-dalil an-naqliyah, yaitu dari Al-Quran dan juga dari selain Al-Quran, dari bukti-bukti naqli yang sumbernya adalah penukilan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertemuan yang kedua kita mengambil dalil-dalil al-aqliyah. Argumentasi secara nalar dan akal akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan masuk kepada al-fasluh tsani. Termasuk kepada pasal yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan keimanan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk, tentunya kita mengetahui keimanan yang pertama adalah keimanan kepada Allah. Nah, keimanan kepada Allah ini ada 4 perkara. Yang pertama adalah keimanan akan keberadaan Allah. Keimanan akan wujudullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Telah dijelaskan dalilnya adalah dalil naqli dan al-aqli. Yang kedua adalah keimanan terhadap rububiyah. Kemudian yang ketiga keimanan terhadap
uluhiyah, dan yang keempat keimanan kepada nama-nama dan sifat. Jadi ada empat ya, bagian dari keimanan kepada Allah. Nah, kita masih pada bagian yang kedua, yaitu keimanan terhadap rububiyah Allah atas segala sesuatu. Dan rububiyah adalah diambil dari kata Rabbul, yaitu zat yang mentarbiyah. Ya, dan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini ada dua. Yang pertama tarbiyatul ammah, tarbiyah yang menyeluruh tanpa terkecuali pada semua makhluknya. Dan yang kedua adalah tarbiyah khassah, tarbiyah yang sifatnya khusus. Nah, yang umum ini mencakup mukmin, kafir, manusia, hewan, binatang, dan mencakup juga semua yang ada, dari yang hidup dan juga yang mati. Bahwa Allah dialah Khaliqun, penciptanya, dan dia juga ya pemiliknya, dan dia juga yang mengaturnya. Nah, ini tarbiyah ammah. Tarbiyah orang umum ini ada tiga. Kalau kita simpulkan, yang pertama adalah al-khalq, penciptaan. Yang kedua adalah al-mulk, yaitu kerajaan atau kepemilikan. Kemudian yang ketiga adalah tadbir, yaitu pengaturan. Bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan di bawah pengaturan Allah. Ini mencakup semua yang ada, termasuk orang kafir sekali, hatta iblis bahkan, termasuk Firaun yang paling durhaka. Ya, semua adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, ya, yang menyeluruh. Ya, tidak ada satupun dari makhluknya kecuali dia menciptakan, dia kasih makan, dia menghidupkan, dia juga yang mematikan. Gitu kan? Karena itu bagian dari pengaturan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga yang memiliki. Tidak ada di alam semesta ini hatta satu biji pasir sekalipun, sekecil apapun. Ya, kalau orang sekarang mengibaratkan dengan apa? Atom. Kecuali juga milik Allah. Allah memiliki. Kemudian yang ketiga adalah ya, bahwa dia juga yang mengaturnya. Nggak ada bergeraknya dan diamnya kecuali dengan kehendak Allah. Bergeraknya yang bergerak dan diamnya yang diam. Ya, kecuali dia bergerak dan diam dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya apa? Yang sifatnya umum. Kemudian tarbiyah Allah yang kedua adalah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya dari tarbiyatun khas, tarbiyah yang sifatnya khusus. Maksudnya hanya khusus buat hamba-hambanya yang beriman. Nggak diberikan kepada hamba-hambanya yang nggak beriman, dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala beri dia petunjuk. Karena kalau bukan Allah yang memberi petunjuk, dia tersesat. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena kecerdasan dia, bukan pula karena ya kelihayan dia. Sekalipun orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang kafir, ya, yang katanya berdasarkan penelitian, kan begitu ya katanya sering dikatakan, ya, bahwa non Muslim kalau mereka masuk Islam kuat Islam. Nah, seperti orang yang Islamnya baru baru lahir. Karena non Muslim masuk Islam itu karena dia meneliti dulu. Dia meneliti, siapa yang menggiring dia kepada penelitian? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuka hatinya hingga dia menerima kebenaran? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hidayah Allah Subhanahu wa taala atau tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus. Ya, dia berikan hanya kepada hamba-hamba yang dia pilih saja.
dijadikan seorang itu beriman, kemudian dijaga iman. Allah yang menjaga. Dari yang merusaknya, dari tontonan, dari yang didengar, dari pergaulan. Ya, ini tarbiyah Allah yang khusus. Sementara orang-orang di luar sana, Allah biarkan mereka tersesat. Allah biarkan mereka tenggelam dalam kemaksiatan. Tapi orang-orang yang Allah pilih, hamba-hamba yang Allah Azza wa Jalla pilih, Allah jaga iman. Kemudian Allah tambah iman dengan ditambahnya ilmunya, dengan ditambahnya pengetahuannya. Tadinya nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran. Tadinya dia nggak mengerti aksara Arab, jadi mengerti aksara Arab. Ya, tadinya dia membaca Al-Quran, dia nggak bisa khusyuk karena nggak paham maknanya, sehingga jadi paham. Itu tarbiyah yang sifatnya apa? Khusus. Ya, dan juga Allah jaga dari semua yang merusak iman. Ya, dikasih pemahaman yang benar, diberitahu juga pemahaman yang keliru untuk dia menghindar dari ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah ya memperlakukannya secara spesial dengan tarbiyah yang khusus. Allah perlakukan dia dengan spesial. Nah ini ya rububiyah Allah kepada makhluknya. Jadi ada berapa? Dua. Rububiyah yang sifatnya umum, itu al-khalq wal mulk wa tadbir, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Bahwa semua adalah ciptaan Allah, milik Allah dan Allah yang atur. Dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yaitu dengan diberikannya iman, dijaganya dan ditingkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian dan juga hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim misalnya, ya, syiar dakwah, ya, apapun yang terkait dengan tafaqquh fiddin, termasuk juga belajar tahsin, belajar baca Quran, belajar Iqra, itu semua bagian dari tarbiyah Allah untuk hamba-hamba yang Allah Azza wa Jalla pilih. Karena itu menjadi tausiah, jadi ya pintu masuk, ya, sehingga dia bisa meningkatkan keimanannya sedikit demi sedikit, ya, hingga menjadi besar. Dan kedudukan manusia di dunia, ya, atau kedudukan manusia nanti di surga, seberapa tinggi kedudukannya di surga, itu tergantung seberapa besar keimanannya di dunia. Dan seberapa besar keimanan seorang di dunia, itu tergantung seberapa besar pengetahuan dia tentang rohnya dan agamanya. Begitu. Jadi bukan suatu hal yang dihayalkan. Insya Allah kita fi firdausil a'la. Di firdaus yang paling tinggi. Sedangkan di dunia dia nggak tolak boleh gitu. Ini nggak mungkin. Satu hal yang mustahil. Allah akan angkat derajat seseorang sedangkan tanpa alasan. Diangkatnya derajat seseorang di akhirat itu disebabkan karena kuatnya keimanan. Dan kuatnya keimanan itu berkaitan erat dengan kuatnya ya ilmu dan ma'rifat dia tentang Allah, pengenalan dia tentang agamanya. Baik, al-faslu tsani al-imanu bi rububiyyatihi. Pasal yang kedua adalah keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan rububiyah. Jadi kalau ditanya apa itu rububiyah, yaitu ya al-khalq wal mulk wa tadbir. Penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Nggak ada pencipta selain Allah. Nggak ada pemilik kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur ya kecuali Allah. Jelas ya, ini yang dimaksud dengan rububiyah. Berkata penulis itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala, qala yu'minul muslim bi rububiyyatihi ta'ala li kulli syai'in. Seorang muslim beriman terhadap rububiyah Allah atas segala sesuatu. Wa annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi li jami'il alamin, dan bahwasanya Allah tidak punya sekutu, tidak punya yang ya menyertai dia ya pada rububiyahnya terhadap
segenap alam. Maksudnya tidak ada yang menyertai dia, maksudnya tidak ada selain dia yang juga menguasai rububiyah atas seluruh alam semesta. Ya, artinya Allah Azza wa Jalla nggak punya kongsi dalam kepemilikan, dalam pengaturan, dalam penciptaan. Nggak punya juga ya pembantu ya dalam penciptaan, dalam kepemilikan dan dalam pengaturan. Nah, seorang muslim beriman dengan hal ini. Wa dzalika li hidayatillahi ta'ala lahu awwala. Dari mana seorang muslim beriman kepada hal ini? Yang pertama, Allah yang ngasih dia hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukakan buat dia ya pintu hidayah. Karena tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala dia nggak akan beriman kepadanya. Ya, ini sebab utama kenapa seorang muslim beriman terhadap rububiyah Allah. Alasannya apa? Allah yang tunjuki. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang bukakan pintu itu pintu hidayah untuk dia. Allah Jalla wa ala berfirman yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya ada yang dikehendaki dikasih petunjuk, ada yang tidak Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia mau kepada jalan yang lurus. Dan dalam ayat yang lain kata Allah Jalla wa ala wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Kenapa kita tidak bertawakal, tidak bersandar kepada Allah? Wa qad hadana subulana. Sedangkan dia sudah menunjuki kepada kita jalan-jalan petunjuknya, jalan-jalan hidayahnya. Wala nasbiranna 'ala ma adaitumuna. Dan kami pasti akan melazimi kesabaran atas gangguan yang kalian timpakan kepada kami. Maksudnya gangguannya orang-orang kafir. Ya, artinya kalau hidayah aja dikasih oleh Allah sedangkan dia yang paling mahal. Ya, maka kenapa seorang muslim tidak bersandar kepada Allah dalam menggapai manfaat dan menghalau mudarat dari dirinya. Sedangkan yang paling mahalnya sudah Allah Subhanahu wa taala beri. Ya, sudah Allah Subhanahu wa taala tunjuki. Dan dalil akan hal ini ada banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa alasan yang pertama kenapa kita beriman kepada Allah, kepada rububiyahnya, ini juga diulangi pada saat beriman tentang keberadaan Allah. Diulangi lagi di sini dan nanti diulangi lagi saat berbicara tentang keimanan terhadap uluhiyah Allah. Alasannya sama, satu. Yang pertama, kenapa kamu muslim? Jawabnya, Allah yang tunjuki saya menjadi muslim. Ya, tanpa susah payah, tanpa berletih-letih, Allah giring kita kepada hidayah yang hidayah al-Islam. Ya, ini yang paling mahal. Tsumma lil adillatin naqliyah wal aqliyah, kemudian berdasarkan dalil-dalil naqli, ya, kita beriman terhadap rububiyah Allah dan juga berdasarkan dalil-dalil akli sebagaimana berikut. Yang pertama, al-adillah an-naqliyah. Yang pertama adalah dalil-dalil naqli. Naqli itu maksudnya berdasarkan penukilan. Ya, yaitu dari Al-Qur'an, kalau ada hadis ya dari hadis atau penukilan dari ya al-waqi' dari realita yang ada di alam semesta. Al-adillah an-naqliyah, dalil-dalil naqli. Yang pertama, sini akan disebutkan ada 4 dalil naqli. Ya, yang pertama adalah ikhbaruhu ta'ala an rububiyatihi bi nafsihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dia sendiri yang mengabarkan ya akan rububiyah dia terhadap alam semesta. Bahwa dia adalah penciptanya, dia adalah pemiliknya dan dia juga mengaturnya. Idz qala ta'ala fi tsana' ala nafsi, yaitu ketika dia
firman saat memuji dirinya. Ya, ya kalau Allah Azza wa Jalla memuji dirinya, memang dia ya ahlinya. Maksudnya dia yang memang pantas untuk menerima pujian. Ya, adapun manusia nggak boleh dia memuji diri sendiri. Ya, fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Ya, dia yang lebih tahu siapa hambanya yang paling bertakwa. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, banyak ayat dalam Al-Quran dia puji dirinya sendiri. Ya. Untuk menunjukkan akan kebesarannya, keagungannya, dan semua sifat-sifat ketinggian di atas semua makhluknya. Dalam satu ayat kata Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Maksudnya Rabb ya, yang menguasai rububiyah, dzul rububiyah, yang menguasai rububiyah atas segenap alam. Ya, penciptanya, rububiyah tadi sudah disebutkan ada berapa? Ada tiga, penciptanya, pemiliknya, dan pengaturnya. Nah, masuk ke dalam pengaturan di situ ya menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menahannya, ya, membuat kamu menangis, membuat kamu tertawa, ya, itu masuk ke dalam pengaturan, ya, sehingga agar mudah disebut, ya, disebutkan tiga klasifikasi ya. Ciptaan, yang kedua apa? Kepemilikan, dan yang ketiga apa? Pengaturan. Sehingga nggak perlu lagi disebut satu persatu dari jenis-jenis pengaturan. Dia mengangkat, dia merendahkan, ya, membuat kamu sakit, membuat kamu sehat. Itu masuk dalam kategori apa? Aturan semua. Ya, semuanya di bawah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi taqrir rububiyyatihi, dan juga Allah taala berfirman saat menegaskan akan rububiyahnya dia atas segenap alam. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 16 Allah Jalla wa ala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah Rabb ya atas segenap langit dan bumi? Ya, Qulillah, katakanlah itu adalah milik milik Allah. Rububiyah itu hanya milik milik Allah. Ya, jadi rububiyah itu ada pada ucapan kita saat kita berdoa, kita bilang apa? Rob. Kita bilang ya Rob. Ya, itu kita memanggil dia dengan rububiyah. Nah, jangan panggil ya Tuhan. Ya, boleh antum panggil ya Allah, panggil dengan ya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang husna. Panggillah dia dengan menggunakan nama-nama itu. Ya, panggil dia dengan sebagai Allah atau panggil dia dengan sebagai Rabb, ya, atau dengan nama-namanya yang lain. Seperti misalnya ya Tawwab, Tub Alaina, ya Muhaiminu, ya Salam, Salimna wal Muslimin. Ya, tapi jangan diterusin itu keliru. Intinya rububiyah itu bukan hal yang baru, cuman kita biasanya kenalnya dengan panggilan dia sebagai Rob dalam doa kita. Kita bilang ya Rob, nah itu rububiyah. Kita manggil dia dengan rububiyah. Ya, nah, terkandung dari ucapan ya Rob itu tiga unsur rububiyah, yaitu apa? Penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Ya. Nah, dalam ayat yang tadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard." Katakanlah, siapakah? Ini bukan pertanyaan yang dimintakan di baliknya jawaban, tapi sebagai penegasan. Ya, ini biasa dalam percakapan disebut dengan pertanyaan tapi penegasan, istifham takriri. Ya, bukankah saya bapakmu, bukankah aku gurumu? Ya, ini pertanyaan yang dimaukan darinya pengakuan, bukan jawaban. Ya, nah begitu juga di sini. Qul, katakanlah, maksudnya kepada siapa? Pada orang-orang musyrik, pada orang-orang kafir. Marabbus samawati wal ardh. Siapakah Rabb langit dan bumi? Karena mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Rabb
bagi langit dan bumi itu hanyalah Allah. Maka ditanya lagi, ya, sebagai alasan, ya, guna menyalahkan perbuatan mereka yang menyembah selain Allah. Maksudnya mereka sudah tahu Allah penciptanya, Allah pemiliknya, Allah pengaturnya. Kenapa? Di samping itu masih beribadah kepada selain Allah. Maka pertanyaan ini fungsinya untuk menegaskan kembali. Siapakah Rabb langit dan bumi? Ya, artinya kalian kan sudah tahu bahwa tidak ada Rabb bagi langit dan bumi kecuali Allah. Qulillah, katakanlah itu semua adalah milik milik Allah. Bahwa langit, bumi dan segala isinya, apa-apa yang ada padanya dan semua yang ada di antara keduanya, baik di alam atas, di alam bawah, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang bisa ditangkap dengan mata telanjang harus menggunakan alat bantu, ya, dengan apa? Mikroskop, ya, atau teleskop yang ke atas itu kemarin saat apa? Gerhana, ya, orang-orang ramai ke planetarium, disuruh ke masjid, lari ke planetarium, ya, mengamati benda-benda langit yang hanya bisa ditangkap dengan alat yang khusus atau yang nggak bisa ditangkap oleh pandangan, ya, mata telanjang. Semuanya, ya, milik siapa Kamil? Milik Allah. Semuanya milik Allah. Wa qala fi bayani rububiyyati wa uluhiyati, dan juga Allah Ta'ala berfirman menerangkan tentang rububiyah dan juga uluhiyahnya. Ini sedikit disebut tentang uluhiyah, nanti akan ada bab tersendiri tentang keimanan terhadap uluhiyah. Ya, rububiyah itu basic dari uluhiyah. Ya, rububiyah adalah keimanan Allah pencipta milik itu. Uluhiyah dari kata uluha, artinya ibadah. Ya, maksudnya hanya Dia Allah semata yang berhak menerima peribadahan. Ya, sebut juga dengan ubudiyah, uluhiyah, ubudiyah. Kalau uluhiyah itu hak yang ada pada Allah, ubudiyah itu fi'lul perbuatan. Maksudnya hak Allah karena Dia semata pencipta, pemilik, pengatur, maka hanya Dia yang berhak untuk menerima peribadahan. Maka disebut dengan, ya, keimanan terhadap uluhiyahnya Allah. Nah, ini poin uluhiyah inilah yang menjadi sebab banyak dari umat-umat terdahulu itu tersesat. Mengakui Allah pencipta, pemilik, pengatur, namun beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Nanti akan datang pembahasan tentang uluhiyah. Namun di sini penulis ingin menerangkan bahwa Allah juga berfirman saat menerangkan tentang rububiyah dan juga uluhiyahnya. Ya, tahu ya rububiyah ya. Bedanya dengan uluhiyah tahu ya. Ya. Dalam Al-Quran pada surat Ad-Dukhan di ayat yang ke-7 dan ke-8 Allah Jalla wa'ala berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dialah Rabb langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya apabila kalian benar-benar beriman. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Ya, jadi yang pertama disebut tentang rububiyahnya, bahwa Allah Rabbus samawati wal ardh, milik, pencipta, pengatur bagi langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ya. Kemudian disebut setelahnya uluhiyahnya. Allah bilang, La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Yuhyi wa yumit, Dia menghidupkan dan mematikan. Nah, menghidupkan dan mematikan ini apa? Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah, ya. Karena dia masuk ke dalam pengaturan. Tapi la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ini uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Rabb kalian dan juga Rabb bapak-bapak kalian terdahulu. Ya. Jadi leluhur-leluhur kita, Rabbnya juga Allah.
Berlepas dari apakah dulu mereka nyembah jin, nyembah arwah, nyembah patung, ya mungkin aja kan dari orang-orang tua kita dulu yang belum, misalnya masih animisme, kan orang Indonesia ini ya nasabnya Allahu a'lam ya. Allahu a'lam. Kalau ditelusuri ke sana-sana kita nggak tahu siapa. Ya, barakallahu fiik. Ya, yang terkenal menjaga nasab ya biasanya orang Arab. Ya, orang Arab. Ya. Tapi apapun yang mereka sembah, ya, seperti orang Batak itu, agamanya apa? Animisme dia. Ya, kalau antum jalan-jalan ke Danau Toba, di sekitar Danau Toba itu kuburan-kuburan, ya, dan di atas pusaranya patung-patung. Dibuat pula patung-patung. Ya, mereka asalnya animisme. Sekalipun yang sudah masuk Kristen, mereka juga nggak meninggalkan budaya bikin patung. Budaya patung, bikin patung, kemudian ditaruh di kuburannya sehingga bukit-bukit yang mengelilingi Danau Toba itu penuh sama patung. Seperti itu. Ya. Sekalipun mereka menyembah selain Allah, tapi pada hakikatnya Rob bagi mereka siapa? Allah juga. Dan juga Rob bagi semua yang belum lahir dan yang akan lahir. Dan nanti kita akan ambil pada ayat yang dikenal dengan ayat Mitsaq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil dari kita semua ini saat kita masih berada di tulang sulbi Adam. Ya, tulang sulbi ya Adam, Allah mengambil dari kita semua perjanjian ya dan pengakuan bahwa Allah dialah Rabb kita semua. Rabb manusia yang pertama dan juga Rabb manusia yang terakhir dan Rabb manusia yang ada di antara keduanya. Walaupun mereka semasa hidupnya nyembah selain Allah, ada yang dapat petunjuk kepada tauhid, ada yang tersesat dari tauhid. Tapi hakikatnya Allah lah Rabb mereka semua. Wa qala fit tadzkir bil mitsaq. Ini dia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman saat mengingatkan ya tentang mitsaq. Antum tahu ya, ada ayat yang dikenal dengan sebutan ayat mitsaq. Apa itu mitsaq? Janji. Jadi Allah itu pernah mengambil dari kita semua ya perjanjian saat kita masih berada di alam zat ya alam semut, bukan berarti kamu dulunya semut, bukan ya, tapi disebutkan dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil dari tulang sulbinya Adam anak keturunan mereka semua ya sampai manusia yang terakhir ya, dan peristiwanya itu di Arafah, di satu tempat di Arafah ya, kemudian ya diambil dari tulang sulbinya Adam itu anak keturunan mereka, kemudian wanatharah dan ditebar oleh Allah di atas kedua tangan ya, kaamsalid dzar, sekecil semut ya, dzar itu sigharun namlah, semut yang paling kecil. Antum nggak ingat ya, Rifki ingat nggak ingat, kata sekalipun Rifki pergi haji lewat Arafah nggak pernah ingat. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahu bahwa itu terjadi berdasarkan khabar dari Rasulullah SAW. Ya, jadi dulu kita pernah ada di Arafah. Ya, pernah sekecil semua. Ya, diambil dari kita perjanjian, ditanya kepada kita, alas tu bi rabbikum. Allah tanya, bukankah aku Rabb kalian? Maksudnya bukanlah aku
pencipta, pemilik, pengatur kalian dan satu-satunya yang berhak kalian sembah. Ya, karena pertanyaan tentang rububiyah itu hakikatnya adalah pertanyaan tentang uluhiyah. Pertanyaan tentang rububiyah di alam zar saat kita masih di alam semut juga nanti ditanya pula saat kita masuk ke perut bumi pertama kali. Yang ditanya adalah tentang rububiyah. Ditanya tiga hal yang disebutkan dalam usul salasa. Ya, yang pertama apa? Man Rabbuk. Siapakah Rabbmu? Maksudnya siapakah penciptamu, pemilikmu, pengaturmu, dan satu-satunya yang harus kamu sembah. Jadi saat kita masih di alam dar, di alam semut, sampai nanti ketika pertama kali kita masuk alam kubur, kita diimtihan, diuji dengan ya janji yang pernah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Saat itu semua kita nggak ada yang menjawab selain Allah. Tentu ya Rabb, syahidna. Kami bersaksi akan nanti. Kita sudah kasih kesaksian. Sudah kita berikan kesaksian. Ya, ini yang Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran. Wa qala fi tadhkir bil mitsaq alladhi akhadahu 'ala al-bashar wa hum fi aslabi abaihim. Dan Allah berfirman mengingatkan tentang mitsaq, tentang janji yang pernah Allah ambil dari semua dan segenap manusia. Wa hum fi aslabi abaihim, saat mereka masih ada di tulang sulbi orang tua mereka, bapak-bapak mereka. Diambil dari mereka perjanjian bi an yu'minu bi rububiyyatihi, untuk beriman kepada rububiyahnya. Ya, rububiyah Allah kepada mereka. Bahwa Allah lah penciptanya, pemiliknya, pengaturnya. Wa ya'budu. Tapi bukan cuman rububiyahnya, tapi juga diambil ya perjanjian tentang uluhiyahnya. Dan untuk mengibadahinya semata. Artinya hanya beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang nyembah wali, ya, nyembah jin, nyembah leluhur, dia menyalahi janjinya. Wa ya'budu wa la yusyriku bi ghairah. Dan untuk beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ini bisa dilihat dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-172. Kata Allah Jalla wa Ala, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah saat Rabbmu mengambil dari anak Adam, ya, min duhurihim, dari tulang sulbi mereka, dzurriyyatahum, anak-anak keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan mengambil kesaksian ya atas diri-diri mereka, alastu birabbikum, kesaksiannya adalah bukankah aku Rabb kalian. Di waktu kita masih ya di alam gaib itu Allah sudah ambil dari kita kesaksian untuk mengakui Allah lah Rabb kita. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu, saat itu mereka menjawab semuanya bala. Ini terjadi di Arafah. Ya, kita semua menjawab bala syahidna, kami bersaksi antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafil. Ya, Allah ambil dari kita kesaksian itu agar jangan sampai nanti di akhirat ya kita ngeles. Ya, enggak pernah ya Allah. Enggak pernah engkau ambil dari kami kesaksian tentang itu. Atau membela diri. Innama asyraqa abauna. Ya, yang musyrik itu bapak moyang kami. Kami ini kan cuma keturunan mereka. Apa salah? Artinya alasan itu semua dengan mitsaq ini betul. Dan nggak ada lagi alasan bagi orang yang mati dan dia menyekutukan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena sudah diambil darinya mitsaq. Ini yang pertama. Ya, Allah ikat kita dengan ya mitsaq yang pertama, yaitu di alam zar saat kita masih berupa ya sekecil semut. Kemudian yang kedua diikat dengan fitrah.
Mitsaqul fitrah. Dalam hadis kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maksudnya 'alal Islam. Setiap bayi lahir sebagai muslim. Abawahu Yahudani aw Nasrani aw Majusani. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Kristen, Yahudi atau Majusi. Ya, yang ketiga ini lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga, ya, yaitu mitsaqur risalah. Allah utus kepada kita Rasul. Sehingga ketika di akhirat nanti orang mengelak dan dia ngeles, itu udah diikat dengan tiga lapis. Mitsaq saat di alam dzar, kemudian ya Allah ciptakan kita di atas fitrah Islam, ya. Kemudian sudah diutus kepada kita Rasul. Ya Rasulan mubasysyirin wa mundhirin. Para rasul yang kami utus membawa kabar gembira dan peringatan. Ya Allah yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar tidak ada lagi bagi manusia di hadapan Allah alasan. Lihat. Agar tidak ada lagi ya bagi manusia nanti di hadapan Allah alasan setelah diutus orang rasul. Nggak tahu ya Rabb. Nggak bisa. Ya, nggak bisa seorang beralasan dengan ya ketidaktahuannya. Belum datang kepada kami Rasul, nggak bisa. Ya, semua kaum ya Allah Azza wa Jalla utus kepada mereka seorang pemberi peringatan. Jadi tiga lapis. Baik. Nah pada ayat ini ya kita dapati Allah sendiri yang mengabarkan ya alastu birabbikum kata Allah bukankah aku Rabb kalian dan kita semua saat itu mengaku ya bala kita bilang tentu syahidna kami bersaksi. Gitu. Kemudian berkata beliau qala wa qala fi iqamatil hujjah 'alal musyrikin wa ilzamihim biha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman saat ya menegakkan argumen kepada orang-orang musyrik. Ya. Dan mengharuskan mereka berpegang dengan argumen ini. Artinya mengaku bahwa Allah ya atau kembali kepada fitrah bahwa Allah adalah Rabb mereka. Dalam surat Al-Mu'minun Allah Jalla wa'ala berfirman, "Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, siapakah Rabb bagi langit yang tujuh dan Rabb al-'arsy yang besar? Sayaquluna lillah. Maka orang-orang musyrikin itu pun akan menjawab, itu semua adalah milik Allah. Jadi pertanyaan ini pun juga sifatnya apa? Mengingatkan. Ya, karena mereka sudah tahu. Ya, cuman mereka bernyembah selain Allah. Maka diingatkan lagi oleh Allah, milik siapakah? Ya langit yang tujuh lapis. Dan milik siapakah al-arsy yang besar? Maka kalau mereka ditanya, si kafir, si musyrik ini ditanya, mereka akan menjawab, itu semua milik Allah. Ya, ini sudah berlalu ya dalam pembahasan tentang akidah. Ya, bahwa orang-orang musyrikin mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun, katakan lagi kepada mereka wahai Muhammad, tidakkah kalian bertakwa? Artinya kalau kalian sudah tahu wahai musyrik bahwa langit yang tujuh lapis, bumi yang tujuh lapis itu semua adalah milik Allah, kenapa kalian tidak bertakwa dengan hanya menyembahnya semata? Tapi kalian malah menyembah juga di samping Allah, menyembah selain Allah. Nah ini dalil-dalil ya sebagiannya atau keseluruhannya, dan ini baru sebagian dari apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, padanya kita dapati bahwa Allah sendiri yang mengabar bahwa dialah Rabb, ya, pemilik, pencipta dan pengatur ya alam semesta dan segala isinya. Dialah Rabb. Oke, ini dalil naqli yang pertama. Yang kedua, ikhbarul anbiya wal mursalin bi rububiyyatihi ta'ala. Kabar dari para nabi dan para rasul ya akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta. Jadi para nabi dan para rasul mengabarkan bahwa Allah dialah Rabb bagi alam semesta. Wa syahadatuhum 'alaiha, dan juga kesaksiannya para nabi dan rasul atas
rububiyah Allah Subhanahu wa taala wa iqraruhum biha, dan pengakuan mereka terhadapnya. Pak Adam, ini kita dapati pada ayat Al-Qur'an ya. Di sini akan disebutkan ayat demi ayat. Ya, di mana para nabi ya ada kisahnya sendiri-sendiri, semuanya mengakui Allah lah Rabb. Ya, dalam doanya semuanya memanggil dia dengan panggilan, kebanyakannya dengan panggilan Rabb. Ya, maka termasuk sebab dikabulkannya doa yaitu memanggil Allah dengan rububiyahnya. Ya, memanggil Allah dengan rububiyah, ya Rabb, masuk sebab dikabulkannya doa. Kenapa? Karena semua doa para nabi ya memanggil Allah dengan sebutan dia sebagai Rabb. Pak Adam di awal dari Adam. Pak Adam alaihi salatu wassalam, qala fi du'ai, dia sendiri berkata dalam doanya, ya sebagai bukti bahwa Adam mengakui rububiyah Allah. Ya, artinya kalau para nabi mengakui sedangkan mereka adalah hamba-hamba pilihan di setiap generasinya yang paling bersih, ya, hatinya paling lurus, ya, akalnya paling jujur perkataannya, maka cukup kesaksian mereka. Nggak lagi dibutuhkan kesaksian selain dari mereka. Jadi menjadi bukti yang kuat, ya, akan rububiyah Allah terhadap segenap hal. Gitu ya. Arah pendalilannya ke situ. Yang pertama contohnya Adam. Adam sendiri berkata dalam doanya, dalam surat Al-A'raf ayat 23 kata Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya, saat Allah Subhanahu wa taala beri dia ilham untuk bertaubat. Telah dia diturunkan ke mana? Ke bumi. Maka Adam pun berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya, yang artinya wahai Rabb kami. Dia menyeru Allah dengan panggilan Rabb. Bahwa Allah, ya, dialah yang menguasai rububiyah atas segenap alam. Ciptanya, pemiliknya, dan pengatur. Tidak ada yang menciptakan selain dia, memiliki sekecil apapun kecuali dia, ataupun mengatur dari alam semesta ini dalam semua urusan kecuali dia. Kenapa ini perlu terus ditekankan, ya ditanamkan? Karena sekalipun hal ini dianggap hal yang, ya, mainstream, sudah umum diketahui, tapi realitanya banyak orang yang minta, ya, rezeki kepada Nyi Roro Kidul, menganggap bahwa ada Dewi Kesuburan, Dewi Sri. Ya, ini syirik dalam persoalan rububiyah, dalam persoalan rububiyah. Ya, padahal persoalan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala itu perkara yang diketahui oleh semua yang ada. Hatta kafir sekalipun, maksudnya orang-orang musyrikin Mekah saat itu mengakui rububiyah itu hanya milik Allah. Gitu ya. Wahai Rabb kami, kata Adam, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jikalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Syahid yang dimaukan pada ayat ini bahwa Adam memanggil Allah dengan sebutan Rob, gitu. Jadi pengakuan Nabi Adam kan rububiyah Allah terhadap segenap makhluk. Yang kedua adalah Nuh. Ya. Qala Nuh qala fi syakwah ilaih ta'ala, ketika Nuh berdakwah, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 900 alfasanatin illa khamsina ama. Ya, 1000 kurang 50. Ya, antum 50 aja belum tuh. 50-nya aja belum. Ini 950 tahun. Ulama da'utuhum, setiap kali aku mengajak mereka, kan dalam surat Nuh, litaghfir lahum,
agar engkau ya Rabb mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya, kan? Berat dakwah yang dialami oleh tantangan dakwah yang dialami oleh mereka, tutup telinga-telinga mereka, ya, bandelnya kebangetan, ya kan? Kayak orang-orang Yahudi sekarang, dia bilang kalau bukan kami yang merampas, nanti orang lain yang merampas. Luar biasa, ya. Maksudnya tanah Palestina. Kalau bukan kami yang rampas sekarang, orang lain yang bakal merampas. Ya udah, kami aja yang rampas. Ngeri, ya, akalnya Yahudi, ya. Nah begitu juga pertentangannya mereka, ya, pada Nabi. Ja'alu ashabihum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, dan seterusnya, ya. Nah, ini kisahnya Nuh. Sehingga Nuh pun mengadu kepada Allah akan beratnya dakwah yang dia tempuh. Kata Nuh dalam surat Nuh ayat 21, Allah berfirman, Rabbi innahunna asawni. Ya Rabb, katanya. Dia panggil Allah juga dengan Rabb. Seperti ini bentuk pengakuan Nuh kan rububiyah Allah. Gitu ya. Wahai Rabb innahum asawni, sungguhnya mereka telah bermaksiat kepadaku. Ya. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti pihak-pihak yang tidak menambah kepada mereka atau kepadanya, ya, malam yazidhu maluhu, ya, hartanya, wa waladuhu, dan anaknya, illa khasara, kecuali menambah kerugian pada itu. Maksudnya mereka menolak untuk menaati Nuh yang mengajak mereka kepada Allah. Wa qala, dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman tentang Nuh pada ayat yang lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 117. Nuh berkata, Rabbi inna qaumi kadzdzabun. Wahai Rabb, semuanya kaumku telah mendustakanku. Faftah baini wa bainahum fatha. Bukakanlah antara aku dengan kaumku jalan keluar. Ya, fathan. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Dan selamatkan aku dan orang-orang yang bersamaku dari orang-orang yang beriman. Kedua Nuh. Itu juga yang ketiga Ibrahim. Ibrahim juga berkata dalam doanya saat dia mendoakan kota Mekah, Haram Allah Syarif, ya, tanah suci, ya, dan juga mendoakan li nafsihi wa dzurriyyati, untuk dirinya sendiri dan anak keturunannya. Dia juga panggil Allah dengan sebutan Rabb. Maka ini pengakuan Ibrahim akan rububiyah Allah Azza wa Jalla kepada segenap makhluknya. Kata Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku an na'budal asnam, wa baniya, dan anak keturunanku dari beribadah kepada al-asnam, pada berhala. Waqala Yusuf, yang keempat adalah Yusuf. Yusuf juga berkata, fi thanai 'ala Allah wa du'aiya, saat dia memuji Allah dan saat dia berdoa kepadanya. Dalam surat Yusuf di ayat yang ke-101, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa Yusuf berkata, Rabbi qad ataitani minal mulk, wahai Rabb, engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau ajarkan kepadaku, ya, tafsir mimpi. Ya, fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi. Ya, anta waliyyi, engkaulah penolongku fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga penolongku kelak di akhirat. Tawaffani muslimah, wafatkanlah aku sebagai muslim, walhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Ini kalau kita lihat doanya para nabi, masya Allah, ya. Ya, mintanya nggak macam-macam sih. Ya, pengen minta mati muslim, tawaffani muslimah. Kemudian di sini juga terdapat faedah tentang adab dalam doa, menyebut nikmat yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepadanya. Ya, sebagaimana Yusuf di sini berkata, "Qad, engkau telah anugerahkan kepadaku kerajaan. Qad ataitani minal mulk wa 'allamtani, dan engkau telah berikan kepadaku ilmu.
Gitu. Ya. Wa'allamnani min ta'wilil hadits. Ya. Kemudian panggil juga dia dengan rububiyahnya. Fatirus samawat. Fatir maksudnya pencipta. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Anta waliyi, engkaulah penolongku dunia wal akhirah. Baru ketika itu sampaikan permintaan, ya. Dan subhanallah, mintanya sederhana. Tawaffani muslimah, wafatkan aku sebagai muslim. Ya, ya gitu. Ya, jangan repotin orang yang safar, orang yang pergi umroh, orang yang pergi haji dengan minta dibawain oleh-oleh ini dan itu. Cukup doain, saya mati, ya, husnul khotimah. Ya, yang dititipin doa nggak ngerasa keberatan, ya, dan yang didoain dapat yang paling besar. Apa itu? Husnul khitam. Ya, wafat sebagai muslim dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffani musliman, wafatkan aku sebagai muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Maksudnya di mana? Di surga. Ya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama dengan para nabi, ya, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, ya, wassalihin wasyuhada wassalihin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik teman. Walaupun di dunia dia nggak punya, ya, sendirian, tapi sebenarnya dia punya teman yang paling baik. Ya, itu yang Allah sebut wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman. Gitu. Nah, di sini ya syahid, ya, yang menjadi, ya, maksud dari ayat ini yaitu ucapannya Yusuf saat dia memanggil Allah dengan panggilan Rob. Ya, itu perhatikan nih, dalam doanya semuanya para nabi manggil Allah Azza wa Jalla dengan panggilan sebagai Rob. Begitu juga nanti yang doa, panggil dia dengan panggilan Rob. Ya. Wa qala Musa fi ba'di talabih, dan juga Musa berkata saat dia minta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi syrah li sadri, wahai Rabb, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, urailah uqdah, ikatan pada lisanku, karena Musa ini mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yantaliq lisani, bahwa Musa saat berkata-kata itu kurang fasih. Kurang fasih. Karena dia minta ditemani oleh Harun, ya. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Jadikanlah penolong bagiku dari keluargamu Harun akhi. Harun saudara. Ya, nah, keduanya pergi berdakwah kepada Firaun. Ya, artinya kelemahan yang dia rasa itu tidak menjadi alasan untuk tidak mengemban amanah, karena amanah ini amanah dakwah. Ketika Allah pilih, itu amanah yang paling tinggi. Ya, Allah tunjuk kamu, Allah mudahkan bagimu thalabul ilmi, berdakwah di jalan Allah. Allah mudahkan kamu menyampaikan. Jadi Allah ingin angkat derajatmu. Jangan pilih yang lain. Ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla firman dalam Al-Qur'an, ya, uladi sabili adu ila Allah ala basiratin ana muttabani. Katakanlah ini jalanku, aku menyeru ke jalan Allah di atas ilmu, ya, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikuti. Jadi wazifah, ya, yaitu, ya, amanah yang paling tinggi, tugas yang paling besar, ya, yang dilakoni oleh anak Adam adalah berdakwah. Dan mengambil perannya para nabi dan rasul, ya, itu, ya. Nah, syahid yang dimaukan dalam ucapan Musa di sini bahwa Musa memanggil Allah dengan panggilan Rob.
Ya. Waqala Harun di Bani Israel. Harun pun juga berkata kepada Bani Israel, wa inna rabbakumur rahman. Dan sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah. Itu Ar-Rahman. Fattabi'uni wa ati'u amri. Maka ikuti aku dan taati perintah. Waqala Zakaria fistirhamihi. Zakaria pun begitu pula saat dia minta rahmat Allah, kasih sayang Allah dalam doanya dia berkata, Inni wahanal azmu minni. Sesungguhnya tulangku telah melemah. Maksudnya belum dikasih keturunan. Ya, tapi udah keburu tua, sudah keburu renta. Inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Rambutku sudah penuh dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Lihat ya. Husnul dalam doa. Pada ucapannya walam akun bidu'aika syaqiyya, aku nggak pernah dikecewakan dalam doaku kepadamu. Ya, itu juga di antara sebab kalau kita berdoa, kita ucapkan itu menjadi sebab dikabulkannya doa. Itu. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berikan pada itu. Ya, dengan cara yang Allah mau. Jadi kalau misalnya seorang nih misalnya dia mendapat satu kesulitan, antum misalnya thalabul ilm belajar dapat kesulitan, doa, panggil dia dengan panggilan, ya dia sebagai Rabb, sebutkan nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu, ya puji dia dengan rububiyahnya tentang alam semesta, ya tunjuki kefakiran kebutuhannya kamu kepadanya, tidak berdayanya kamu di hadapannya, dan maha berkuasanya dia atas diri. Ya, sebutkan itu. Ya. Jadi harus improvisasi dalam doa itu. Tapi improvisasinya dalam koridor yang benar ya, dalam koridor akidah yang sahih. Ya, seperti itu. Nah, ini luar biasa. Kalau kita lihat itu bagian dari improvisasi. Ya, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi hidayah dan ilham dari Allah yang menunjuki dia untuk mengucapkan ucapan itu. Ya. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa dalam doaku kepada engkau ya Rabb, katanya. Ini pengakuan Zakaria akan rububiyahnya Allah terhadap segala sesuatu. Wa qala fi du'aihi, dan juga dia berkata dalam doanya, Rabbi la tadharni fardan. Wahai Rabb, jangan engkau biarkan aku sendiri, maksudnya tanpa keturunan. Wa anta khairul warisin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Ya, maksudnya memberi keturunan. Jadi kalau antum ya belum dikasih keturunan, ya antum belum nikah aja belum ya. Tapi misalnya nggak dapat keturunan, ya baca doa juga. Ya, Rabbil tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Tapi diikuti juga dengan usaha. Usaha yang pertama kali untuk dapat keturunan apa? Ya nikah. Nikah dulu gitu. Kalau belum nikah ya belum berusaha namanya. Wa qala Isa fi ijabati lahu ta'ala, dan juga Isa berkata saat menjawab pertanyaan Allah. Allah bertanya kepada Isa, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Kamukah orangnya yang bilang kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan lain di samping Allah. Ya. Jadi Allah tahu bahwa bukan Isa. Namun dalam menguatkan argumen Allah Subhanahu wa taala, sampaikan itu dalam bentuk dia tanya sama Isa. Biar Isa sendiri yang jawab. Bahwa Isa sendiri nggak pernah mengajak orang-orang untuk menjadikan dirinya dan juga ibunya sebagai Tuhan lain di samping Allah. Maka dalam jawabannya Isa berkata, "Ma qultu lahum illa ma amartani bih." Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka selain apa yang kamu perintahkan kepadaku. Ani ibudullah rabbi wa rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian. Jadi Isa mengakui rububiyah Allah atas segala ya hambanya. Wa qala mukhatiban qaumah. Isa pun berkata kepada kaumnya, "Ya Bani Israil, ubudullah rabbi." Wahai Bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah Rabbku wa Rabbakum. Rabbku dan juga Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah.
Allah telah haramkan atas dia surga. Ini dosa yang paling besar. Ya, bagi orang yang mati dan dia belum taubat darinya. Ya, Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'waun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang pun penolong. Wa nabiyuna, ya, habis Isa ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawatullahi wassalamu alaihi kana yaqulu indal karb, dulu Nabi berkata saat dia kesulitan. Ya, dia memanggil Allah dengan doa la ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Agung, ya, Maha Bijak. La ilaha illallah Rabbal Arsyil Azim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dialah Rabb Al-Arsy yang besar. La ilaha illallah Rabbas samawati wa Rabbal Ardh. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dialah Rabb, ya, bagi langit dan bumi. Wa Rabbul Arsyil Karim, dan Rabb bagi Al-Arsy yang mulia. Di situ terdapat pengakuan dari Nabi kita Muhammad bahwa Allah adalah Rabb, ya, dan yang menguasai rububiyah atas segenap alam. Kajami wa ulil anbiya, maka para nabi wal mursalin dan para rasul semuanya, wa ghairihim min anbiya'illah, dan juga selain mereka yang enggak disebutkan. Karena cuma disebutkan sebagian di sini. Ya, dan juga para nabi yang disebutkan hanya sebagian dalam Al-Qur'an. Ya, cuma 25 nabi dan rasul, tapi jumlahnya lebih banyak daripada itu. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan dan di antara mereka ada yang enggak kami ceritakan. Jadi jumlahnya itu enggak cuma 25 nabi dan rasul, tapi lebih daripada itu. Ya, lebih daripada 25 nabi dan rasul. Semuanya kanu ya'tarifuna bi rububiyyatillahi ta'ala, mengakui rububiyah Allah taala atas segenap alam. Wa yad'unahu biha, dan berdoa kepada Allah dengan menyebut rububiyahnya. Wa hum atammun nas ma'arif, sedangkan mereka adalah orang yang paling sempurna pengenalannya terhadap Allah. Wa akmaluhum uqulan, paling sempurna pula akalnya. Wa asdaqahum haditsan, paling jujur ucapannya. Wa arafuhum billahi ta'ala bisifatih, dan orang yang paling mengenal Allah akan sifat-sifatnya. Min sa'iri khalqih, dibandingkan segenap makhluk yang lain fi hadhil ard, di muka bumi. Artinya kalau mereka saja bersaksi, ya, lantas apa alasan selain mereka nggak mau bersaksi dan mengakui akan rububiyah Allah atas segenap alam. Yang ketiga, imanul balayina minal ulama wal hukama. Dalil yang ketiga dari dalil nakli, ya, keimanan jutaan, ya, balayin itu miliaran, ya, malayin balayin, minal ulama, dari para ulama, wal hukama, dan orang-orang yang bijak, birububiyatihi ta'ala, akan rububiyah Allah ta'ala. Karena memang pada asalnya persoalan rububiyah ini nggak ada dari manusia dan satu pun ciptaannya yang mengingkari rububiyah Allah, kecuali hanya dalam bentuk sombong dan takabur. Seperti misalnya Fir'aun yang mengatakan ada rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang tertinggi. Ya, tapi pada hakikatnya Firaun itu ngomong gini cuman sombong doang. Ya, karena Musa saat berdakwah kepada Firaun, Musa bilang kepada Firaun, laqad alimta, kamu sebenarnya Firaun itu sudah tahu, ma anzala haula, tidak ada yang menurunkan 8 bencana, ya, apa itu? Wabah kodok, apa lagi? Hujan darah, ya, ada 8, ya. Apa 9? Ayat 9 tanda-tanda kebesaran Allah di masa Musa dan Firaun. Manzalah Allah, kata Musa kepada Firaun, tidak ada yang menurunkan bencana-bencana itu illa rabbus samawat, kecuali Rabb penguasa langit. Jadi ketika Firaun ngomong ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kamu yang paling tinggi, ya, itu cuma karena sombong dan takabur. Jadi pada asalnya perkara rububiyah itu nggak ada satupun dari ciptaan Allah yang mengingkarinya. Kafir sekali.
Ya, sekalipun orang kafir tidak mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas segenap makhluknya. Imanul balaina minal ulama wal hukama bi rububiyyati. Keimanan miliaran ulama dan orang-orang yang bijak akan rububiyah Allah taala lahum kepada mereka walikulli syai' dan terhadap segala sesuatu wa i'tirafuhum biha dan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah wa i'tiqaduhum iyaha dan juga keyakinan mereka i'tiqadan jaziman dengan keyakinan yang kuat. Yang terakhir yang keempat ya dari dalil naqli imanul balayina wal adad alladzi la yuhsa min uqala'il bashar. Imanan miliaran dan jumlah yang tidak terhitung dari orang-orang yang berakal. Maksudnya yang akalnya masih sehat. Ya, karena yang mengingkari ya keberadaan Allah, rububiyah Allah, ini para majanin, orang-orang gila. Ya, orang-orang ya entah emang dia gila, entah dia emang tujuannya untuk menyesatkan manusia. Ya, sebenarnya dia sendiri beriman, tapi yang dia suarakan adalah kekufuran. Biarin orang-orang sesat, ya. Ini biasanya memang akalnya Yahudi yang kayak gitu. Ya, akalnya Yahudi. Ya, dengan teori-teori yang mereka buat seolah-olah ilmiah, tapi isinya adalah kebodohan. Qala min nuqala'il bashar dari manusia yang masih lurus akalnya wasalihihim, terlebih lagi orang-orang yang saleh dari mereka. Ya, semua mereka beriman akan rububiyah Allah Ta'ala liyami'il khalaiq atas segenap makhluknya. Ya, ini dalil-dalil ya. Jadi empat bukti dari dalil-dalil nakli akan rububiyah Allah atas segala sesuatu. Tapi yang paling utamanya apa? Ya, apa dalil yang paling utama? Ya, kenapa seorang Muslim beriman terhadap rububiyah Allah? Tiada lain dan tiada bukan memang Allah yang kasih dia hidayah. Nggak ada yang lain. Lallahu lama tadaina. Kalau bukan karena Allah, kita nggak dapat petunjuk. Allah Ta'ala ala wa a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu sekalian di kajian malam hari ini. Ya, insya Allah berikutnya kita ambil dalil-dalil al-aqli. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustadz atas pencerahannya. Eh, Teman-teman ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz? Eh, Kami persilahkan. Nah, Ustadz sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, ada pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Eh, di kampung, di daerah, biasa di daerah-daerah gitu Ustadz, kalau jika ada hajatan, biasanya orang taruh apa eh, cabai bawang gitu Ustadz ditaruh di atap rumah atau maaf pakaian dalam dilempar ke atas untuk menangkal hujan sehingga hajatan bisa berlangsung dengan baik, hujan nggak jadi turun. Apakah ini sudah terjatuh ke perbuatan syirik Ustadz? Dan ini berlaku terus-menerus gitu Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustadz. Ya, Allah musta'an ya. Jadi ibu sekalian yang dimuliakan Allah dan juga para santri di sini sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kendati pun persoalan ini seperti terdengarnya sederhana, mengakui rububiyah Allah tetap segenap makhluk. Tapi prakteknya di masyarakat, terutama di masyarakat, ya, banyak yang menyelisih. Seperti keyakinan ada orang yang bisa jadi pawang hujan. Ya, ini kita belum bicara tentang cara-caranya dan praktek-prakteknya. Meyakini ada yang bisa mengendalikan hujan, itu aja sudah mengendalikan hujan selain Allah maksudnya. Itu saja sudah merupakan kesyirikan. Kesyirikan dalam persoalan rububiyah. Lebih buruk daripada syiriknya musyrikin Mekah. Saat Nabi SAW diutus, karena musyrikin Mekah dalam masalah rububiyah, mereka beriman. Ya, tambah lagi kalau dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dalam hukum sebab akibat.
ya lempar pakaian dalam lah, eh, ya mereka menganggap ya, sampai sekarang masih dilakukan, dilempar kemana? Ke atap, ya biar nggak turun hujan. Ya ini lihatlah merupakan ya perkara yang mungkar karena dia masuk dari syirik ya dalam persoalan rububiyah ya, atau dengan cara-cara apapun ya seperti yang kemarin di Mandalika ya, pakai apa? Pakai apa? Nah, lihat ya, yang akhirnya viral tuh dukun perempuannya sehingga diundang kemana-mana ya, sehingga jadi ejekan ya netizen internasional ya. Jadi nggak ada kaitannya nih ya, di samping ya pesatnya kemajuan dalam teknologi, informasi dan seterusnya, tapi pikiran-pikiran primitif seperti itu masih aja bercokol pada masyarakat modern sekarang. Ya, dimana seharusnya seorang muslim ya mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dalam satu hadis disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, asbaha min ibadi ya mu'minun bi wa kafir. Pagi ini kata Nabi ada dari ya umat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dari hambaku yang beriman kepadaku dan kafir. Ya, adapun yang mengatakan turunnya hujan karena bintang, dialah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Adapun yang mengatakan bahwa turunnya hujan karena rahmat Allah, nanti akan sampai kita pelajaran kitab tauhid ini anak-anak santri pada bab itu. Yang mengatakan bahwa turunnya hujan berkat rahmat Allah, disebutkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Jadi ya nggak boleh seorang itu ya meminta turunnya hujan atau berhentinya hujan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Baik, ada lagi? Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz? Silakan. Boleh ditawarkan ke santri di sini, Om? Ya, Ustadz, tafadhol. Ada pertanyaan? Kelihatannya khusyuk. Ya, Ustadz. Baik, ini ada satu pertanyaan masuk, Ustadz, mengenai pemberian rezeki dari Allah. Ada si A memberi hutang kepada si B, baru dibayar satu kali, kemudian si B mungkir terus, Ustadz. Baik, Kap- kenapa? Si A memberi hutang kepada si B, dan si B baru bayar sekali. Sesudah itu dia mungkir terus, Ustadz. Mungkin. Mungkir, ya mungkir. Apa janji janji aja mau bayar, tapi Jadi aja, tapi belum nggak bayar bayar. bayar-bayar. Iya, macam-macam alasan gitu, Ustadz. Nah, sudah berapa kali diingatkan, masih belum juga. Nah, selain mendoakan kebaikan bagi si B, Ustadz, kapan si A ini boleh mengikhlaskan piutangnya tersebut, Ustadz? Dan ia biar ikhlas juga di dalam hatinya gitu, Ustadz. Jadi nggak beban untuk si A karena si B ini mungkir, uh, tapi dia juga apa pengen ingin memudahkan si B dan dia sendiri juga uh, mudah gitu Ustadz perasaannya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustadz. Ya, kalau ditanya dengan pertanyaan kapan si A ini boleh memaafkan, ya lebih cepat lebih baik gitu kan. Kalau namanya memaafkan, ya namanya memaafkan hutang, misalnya dia lihat temannya ini nggak sanggup untuk bayar, ya semakin cepat dia maafkan itu lebih baik. Kalau dia ingin memaafkan, ya dengan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, karena itu bagian dari amal soleh, ya memaafkan hutang. Tapi misalnya berat bagi dia untuk memaafkan, ya dia ya kasih perpanjang aja temponya, nggak ada masalah. Misalnya sudah jatuh tempo, kemudian orangnya, kemudian dia bilang
belum ada ya uang untuk membayar utang, ya sudah, dia perpanjang juga boleh. Ya udah kapan aja Pak, Bu, kapan ada bayar. Ya, itu juga bisa. Jadi tergantung kerelaan. Intinya jangan dia masuk kepada situasi keterpaksaan. Karena kalau keterpaksaan, terpaksaan yang dimaksud di sini, ya udahlah daripada dia nggak bayar-bayar, ikhlasin aja. Nah, ikhlasinnya kalau maksudnya adalah keterpaksaan, nggak ada pahalanya, Bu. Ya, jadi ikhlasin itu maksudnya yang berpahala, yang dia ikhlaskan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau memang misalnya dia belum mampu untuk mengikhlaskan, ya sudah, dia beri ya waktu yang lebih longgar lagi. Ya udah kapan aja Anda punya, bayar. Gitu aja. Ya. Tapi kalau ditanya kapan dia bisa dan boleh mengikhlaskan, kapan dia mau mengikhlaskan. Gitu. Yang penting jangan dia mengikhlaskan karena paksaan. Karena ya keterpaksaan akan keadaan, karena dia juga capek lagi, juga pegel hati. Udahlah daripada ya mental saya menderita, ya kesehatan mental itu penting. Ya. Nah biasanya orang yang memaafkan seperti ini, dia nggak mau lagi urusan sama dia. Kalau maafinnya karena terpaksa, udahlah gue nggak mau lihat lagi mukanya, kata, ah ini mah berarti dia nggak ikhlas. Dia maafin tapi dia masih mendam. Ya, jadi kalau daripada seperti itu, ya sehingga dikhawatirkan nggak berpahala, ya sudah tuh, ya kasih aja, ya kelonggaran, ya sampai dia ada, ya ya udah kapan adanya Mas, misalnya tahun deh, misalnya sudah, terus tahun datang nggak juga ada, udah ngomong aja sama dia, ya udah kapan kamu punya duit bayar, jadi juga bisa. Barakallahu. Alhamdulillah, barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan Ustaz. Amin, wa yakum. Teman-teman, ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz? Tafadholi. Ya, nampaknya belum ada lagi Ustadz pertanyaan dari Umahat. Baik. Ya, uh, Tafadhol Ustadz untuk menyampaikan pesan bagi kami agar istiqomah dalam uh, dan keyakinan kami uh, atas tauhid rububiyah ini, Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Amin wa yakum. Barakallahu fiik. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan, ya, ibu-ibu sekalian dan juga para santri, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa tauhid rububiyah itu dia pada dasarnya adalah perkara yang sifatnya fitri, ya. Artinya dia bawaan lahir, ya, bersamaan dengan ya seorang itu lahir ke dunia, dia mengakui bahwa Allah itu Rabb. Cuman dia bukan berarti nggak bisa hilang, bisa hilang, ya, yaitu dengan sebab ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang dia konsumsi biasanya dari bacaan, ya. Hanya anak-anak nih, ya, ini saran saya juga kepada ibu-ibu dan juga para santri, game game itu ya bisa menyesatkan seorang dari rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan-bacaan kartun, ya, atau novel-novel itu banyak ditulis ya tanpa memperhatikan akidah yang benar, tanpa memperhatikan ya eh, keyakinan yang lurus, ya hanya mengutamakan fantasi, ya hanya anak-anak yang terdidik dalam game game yang seperti ada sekarang, begitu juga novel-novel, kartun-kartun, ya itu masuk ke dalam ya relung hatinya, ya sebuah mukaddimah, ya artinya dalam dadanya itu sudah punya lahan, ya yang subur untuk ditanam kesyirikan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika masuk kepadanya, ya, ajakan-ajakan kepada kesyirikan, dia sudah nggak lagi mengingkari hal itu. Ya, diawali dari, ya, eh, toleransinya dia atau ketidaktahuannya dia tentang agama Allah, di samping, ya, serangan kepada, ya, mereka melalui bacaan dan game. Ya, jadi ini orang tua juga mesti waspada dan juga menguatkannya dengan, ya, baca Al-Quran dan memahami arti. Semoga dengan thalabul ilmi ini akan menambah kita lebih istiqomah lagi dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi dikatakan bahwa tauhid rububiyah ini sifatnya fitri, namun, ya, keyakinan kita terhadap rububiyah itu juga berakibat, ya, kuatnya keyakinan kita akan uluhiyah nantinya. Barakallahu fiik. Ya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.